Pernah dengar soal TKA, tes kemampuan akademik? Nah, ini tuh tes baru yang sepertinya bakal mengubah cara seleksi sekolah. Apa sih bedanya sama ujian-ujian biasa dan kenapa ini penting banget buat siswa dan juga orang tua? Yuk kita kupas bareng-bareng di sini. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu ya. Selama ini kan kalau mau seleksi sekolah, andalannya pasti nilai rapor. Tapi, pernah kepikiran nggak sih nilai 85 dari sekolah yang satu apa beneran sama bobotnya sama nilai 85 dari sekolah lain? Adil nggak sih kalau kita bandingin langsung kayak gitu? Nah, pertanyaan barusan itu dia alasan utamanya kenapa kita butuh sebuah tes yang baru. Intinya cuma satu, mencari cara penilaian yang lebih adil buat semua. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Bayangin nih, ada siswa A. Dia sekolah di tempat yang katakanlah standarnya tinggi banget. Terus, dia dapat nilai rapor 85. Keren kan? Pasti. Terus, di tempat lain ada siswa B. Mungkin sekolahnya punya standar yang beda, nggak setinggi sekolahnya si A. Tapi hebatnya, dia juga dapat nilai rapor yang sama persis, 85. Nah, ini dia pertanyaannya. Angkanya sama-sama 85. Tapi, apa itu artinya kemampuan akademik mereka berdua beneran sama? Ini nih masalah utamanya yang mau coba diselesaikan. Dan disinilah TKA masuk sebagai solusinya. Anggap aja TKA ini kayak satu penggaris standar yang sama buat ngukur semua siswa. Tujuannya simpel, ngasih skor yang objektif, biar siswa A dan siswa B bisa dibandingin secara adil, nggak peduli mereka dari sekolah mana asalnya. Oke, ini penting banget ya, harus digarisbawahi. TKA itu bukan penentu kelulusan. Lulus atau enggaknya siswa itu tetap urusan sekolah masing-masing. Jadi TKA ini fungsinya lebih buat seleksi dan yang nggak kalah penting, buat memetakan kualitas pendidikan secara umum. Oke, udah paham kan kenapa TKA ini ada? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyain. Jadi, yang diujiin apa aja nih? Jawabannya ternyata simple banget. Fokusnya cuma kedua mata pelajaran inti. Yap, bener banget. Cuma bahasa Indonesia dan matematika. Kenapa dua ini? Karena keduanya dianggap sebagai dasar dari kemampuan bernalar dan mencerna informasi. Penting banget buat belajar apapun ke depannya. Nah, buat bahasa Indonesia, ini yang seru. Ini bukan tes hafalan tata bahasa yang rumit ya, lupakan itu semua. Fokusnya jauh lebih ke dasar, yaitu kemampuan kita buat benar-benar membaca dan memahami isi sebuah teks. Dan memahami di sini tuh ada levelnya. Ada 3 nih yang diukur. Pertama, ya paham apa yang tertulis secara gamblang di teks. Kedua, naik level dikit, bisa nyimpulin makna yang tersirat. Dan yang paling tinggi, kita bisa menilai dan ngasih tanggapan ke teks itu. Kelihatan kan? Ini lebih dari sekedar bisa baca. Sekarang kita pindah ke matematika. Polanya sama nih. Ini bukan soal adu cepat hafal rumus. Fokusnya lebih ke gimana kita pakai logika matematika buat bernalar dan mecahin masalah. Kalau buat level SD, ada 3 area utama yang disentuh. Soal bilangan, terus geometri dan pengukuran, sama satu lagi soal data. Intinya, ini semua dasar-dasar matematika yang kepake banget di kehidupan sehari-hari. Oke, materinya udah kebayang ya. Terus bentuk soalnya gimana? Apa cuma pilihan ganda biasa? A, B, C, D? Eits, tunggu dulu. Ada 3 jenis soal yang perlu kita kenali. Yang pertama, pilihan ganda sederhana. Ini yang klasik lah ya, pilih satu jawaban yang benar. Terus yang kedua, ada pilihan ganda kompleks. Nah, di sini kita bisa milih lebih dari satu jawaban, jadi harus teliti. Yang ketiga, namanya pilihan ganda kategori. Nanti dikasih beberapa pernyataan, tugas kita cuma nentuin tiap pernyataan itu benar atau salah. Ngomongin teori aja nggak cukup kan? Biar makin kebayang, yuk kita lihat langsung contoh-contoh soalnya. Ini asli loh dari dokumen resminya. Kita mulai dari contoh soal bahasa Indonesia. Jadi nanti siswa bakal dikasih teks bacaan dulu. Di contoh ini judulnya Danau untuk Semua. Nah, semua pertanyaannya nanti ya dasarnya dari teks ini. Perhatiin deh pertanyaannya. Apa arti diam 1000 bahasa? Nah, ini kan bukan pertanyaan yang jawabannya ada langsung di teks. Ini nguji kemampuan kita buat baca yang tersirat, nangkap makna kiasan dalam konteks cerita. Ini contoh level 2 tadi, pemahaman inferensial. Oke, sekarang kita intip soal matematika. Lihat deh, nggak ada kan soal hitung-hitungan rumus yang jelimet? Siswa justru diminta buat menganalisis data dari diagram batang. Ini bener-bener contoh gimana kemampuan menalar pakai data itu diuji. Terus soalnya bukan berapa jumlahnya, tapi dikasih pernyataan kayak gini. Tugas siswa cuma nentuin, pernyataan ini benar atau salah, berdasarkan diagram tadi. Nah, ini dia contoh soal kategori yang kita bahas tadi. Ini muji kemampuan ngecek fakta dari data. Oke, kita udah lihat materinya, udah lihat contoh soalnya.
Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi sebenarnya apa sih inti dari TKA ini? Tujuannya apa? Jadi, kalau dirangkum ada 4 poin utama. 1. Bikin seleksi jadi lebih adil. 2. Yang diukur itu kemampuan nalar, bukan hafalan. 3. Ini bisa jadi patokan buat guru-guru, biar pengajarannya makin bagus. Dan 4. Ini jadi cara buat ngukur kualitas pendidikan kita secara nasional. Kutipan dari dokumen resminya ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. TKA itu ternyata bukan cuma buat nguji siswa loh, tapi juga jadi semacam contekan buat para guru tentang gimana sih cara menilai kemampuan berpikir yang beneran, bukan cuma ingatan. Jadi, jelas ya TKA ini bukan sekedar nambah-nambahin ujian baru. Ini tuh sinyal adanya perubahan. Mungkin pertanyaan pentingnya sekarang bukan lagi belajar apa buat TKA, tapi lebih ke gimana TKA ini bakal mengubah cara kita belajar dan mengajar ke depannya. Nah, ini pertanyaan besar buat kita semua kan?